Halo, Assalamualaikum. Di video ini nggak nge-meme dulu, cuma pengen cerita-cerita aja tentang hobi gua. Salah satu hobi gua itu membaca. Apapun bacaan yang menurut gua menarik, pasti gua baca. Salah satunya gue suka baca meme dan baca novel. Terbalik. Ya, ini. Tapi akhir-akhir ini gue udah males banget untuk baca karena gak tahu ya, mungkin karena udah terbiasa baca sesuatu dari handphone, jadi udah males aja gitu untuk baca sesuatu dari buku. Terus yang bikin gue males lagi tuh, gue harus beli bukunya dulu ke perpustakaan, gue harus ambil bukunya dulu di rak buku. Itu sebenarnya hal sepele sih ya, tapi justru itu yang bikin gue males tuh kayak gitu. Kalaupun gue beli bukunya dari online, gue tetap harus nunggu dulu bukunya datang ke rumah, dan itu yang bikin gue males untuk baca buku lagi. Tapi tenang, sekarang ada aplikasi yang namanya InNovel. Anda sudah tidak membutuhkan buku lagi untuk membaca novel. Kalian bisa baca novel di handphone. Canggih kan? Berfokus pada cerita Indonesia, InNovel menyediakan fiksi Indonesia yang berkualitas tinggi. InNovel resmi diluncurkan pada April 2020. Kini menjadi salah satu bacaan aplikasi terpopuler di Indonesia dengan peringkat pertama di App Store Indonesia. 200.000 novel penulis asli, pilihan tak terbatas, miliarder, kehamilan, kekeluargaan, dan apapun yang Anda inginkan. Dan cerita gratis diperbaharui setiap hari. Membaca kapan saja, di mana saja, offline maupun online. Bonus diberikan untuk menyelesaikan misi super mudah. Unduh InNovel sekarang untuk menjelajahi dunia romansa. Ini adalah salah satu cuplikan cerita yang ada di InNovel, yang berjudul Cinta yang Terbelah. Aku bilang aku tidak mau berkenalan denganmu. Jangan memaksaku, seru Yuki sengit. Jangan sok suci. Kamu pasti cewek bispak kan? Pria itu berusaha memegang pipi Yuki. Yuki menepiskannya. Yuda segera mendekati mereka. Singkirkan tangan Anda dari nona saya, desis Yuda dengan tatapan tajam. Pria yang usianya tidak lebih muda dari Yuda itu membalas tatapan Yuda. Jangan ikut campur, balas pria itu. Saya pengawalnya, jadi saya harus ikut campur. Sekarang pergi dengan sukarela atau harus kulempar tubuhmu menjauh dari sini, ancam Yuda. Pria yang tubuhnya tidak lebih besar dari Yuda itu terlihat ciut nyalinya mendengar ancaman Yuda. Ia pun pergi meninggalkan mereka. Yuda menatap Yuki. Andai nona berpakaian lebih sopan, hal seperti ini tidak akan terjadi. Aku bilang jangan coba mengaturku, aku bisa menjaga diriku, sahut Yuki ketus. Yuki kembali melangkahkan kakinya. Yuda menghembuskan napasnya, lalu mengikuti langkahnya. Yuki bertemu dengan teman-temannya. 3 orang gadis seusianya, pakaian mereka sama saja bentuknya. Uncle, selama aku nonton, Uncle boleh pergi jalan-jalan. Nanti kalau aku sudah selesai, aku akan telepon Uncle. Oh iya, berapa nomor telepon Uncle? Yuda menyebutkan nomor teleponnya. Oke, nanti aku telepon kalau aku sudah selesai nonton. Nih buat Uncle jajan. Yuki menyodorkan selembar uang 100.000 pada Yuda. Tidak usah, terima kasih. Yuda menolak uang itu. Yuki meraih tangan Yuda, memberikan uang itu ke atas telapak tangan Yuda. Ambil, aku masuk dulu, ujarnya. Terpaksa Yuda menerimanya. Yuda lebih memilih menunggu Yuki dengan duduk-duduk saja. Ia teringat tentang ucapan Mr. Yamata tentang tugasnya yang bukan hanya menjadi supir Yuki, tapi juga harus menjaganya. Yuda tidak tahu sudah berapa lama ia menunggu Yuki. Sambil berselancar di dunia maya tentang berita terkini yang terjadi di dunia, Yuki dan kawan-kawannya mendekatinya. Uncle, kita mau shopping dulu, terus makan, baru pulang. Baik nona, ikuti kami di belakang. Baik nona. Yuda berjalan mengikuti kemanapun gadis-gadis itu melangkah. Ia berpikir mungkin nanti kedua tangannya akan dipenuhi paper bag belanjaan keempat gadis itu, tapi dugaannya meleset. Keempat gadis itu hanya membeli beberapa potong pakaian saja. Selebihnya mereka hanya melihat-lihat saja. Mereka sudah lelah. Akhirnya mereka masuk ke sebuah restoran. Yuda tetap diam di luar. Yuki yang menyadari Yuda tidak ikut masuk segera kembali keluar. Uncle, masuk. Tidak, saya tunggu di luar saja nona. Masuk, seru Yuki mulai tidak sabar. Yuda menghembuskan napasnya, lalu mengikuti langkah Yuki masuk ke restoran itu. Uncle pesan saja yang Uncle mau, ujar Yuki, sebelum ia kembali asik dengan teman-temannya.
Melihat harga makanan yang tertera di sana, rasanya Yuda merasa sangat sayang kalau uang sebanyak itu hanya untuk 1 kali makan saja. Uncle mau makan apa? Ini saja. Yuda menunjuk makanan yang menurutnya sesuai dengan lidahnya. Meski Yuda ada di sana bersama mereka, tapi keempat gadis itu seperti tidak merasa terganggu dengan kehadirannya. Mereka tetap asik bicara sambil tertawa-tawa pelan. Saat makanan datang, Yuda jadi teringat istrinya, yang entah makan dengan lauk apa hari ini. Yang jelas pasti sangat jauh dari apa yang ada di hadapannya. Uncle, ayo makan. Boleh dibungkus saja tidak, Non? Hah? Buat apa? Buat dimakan di rumah bersama istri saya. Ih, jangan bikin malu deh. Cepat makan. Iya, Non. Yuda tidak ingin membantah atau berdebat dengan nonanya, yang kadang baik, kadang judes itu. Ajeng, maafkan aku ya dek, aku makan enak sendirian, batin Yuda. Ya kira-kira seseru itulah cuplikan cerita dari novel ini. Mungkin beberapa dari kalian ada yang suka baca novel tapi sekarang udah malas gitu ya, sama kayak gue. Ini adalah solusi yang paling tepat banget buat kalian. Gue sangat merekomendasikan buat kalian yang suka baca novel, sekarang udah bisa baca novel di HP. Silakan kalian download aplikasinya, ada di App Store maupun Play Store, di Indonesia sudah tersedia. Terima kasih yang sudah nonton video ini, and see you in the next video. Bye!